latar belakangnya seperti apa sih sehingga akhirnya bisa terjun ke bisnis MLM ini? Sederhana. Nah, kalau kita mau menjadikan seseorang untuk ke arah yang suksesnya, pasti kita akan tonjolkan kesuksesan itu. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Feni Rose. Mulai hari ini, Sabtu siang Anda pukul 11 selama 30 menit ke depan akan diisi dengan sebuah program yang sangat menarik. Saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dalam program Ada Apa Dengan MLM. Anda bisa saja obrol sana, obrol sini, tetapi yang ini bukan sembarang obrolan. Nah, kalau bicara mengenai MLM, topik kita pada hari ini juga tepat sekali dengan judulnya, yaitu Ada Apa Dengan MLM. Saya yakin banyak di antara Anda yang sudah tidak asing dengan kata-kata multi-level marketing. Tapi sudahkah Anda benar-benar tahu apa itu multi-level marketing? Mengapa banyak sekali beragam persepsi di masyarakat mengenai bisnis yang satu ini? Apa keuntungannya menekuni bisnis ini? Tentunya semua ini akan dikupas secara jelas dan tentunya juga berdasarkan kesaksian-kesaksian yang barangkali bisa juga membuat Anda untuk tertarik membangun aset dan mencapai impian finansial Anda. Dan untuk itu saya akan menghadirkan beberapa orang tamu dan juga nanti di akhir acara akan ada kesimpulan dari Bapak Helmi Atamimi. Beliau adalah Ketua APLI atau Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Baik, langsung saja saya akan perkenalkan tamu kita yang pertama pada hari ini, yaitu seorang pengusaha tetapi juga masih meluangkan waktunya untuk menjalankan bisnis MLM. Dan pengusaha ini juga masih berstatus mahasiswa. Beliau ini pernah menjalankan atau pernah mengikuti kuliah di berbagai fakultas. Tapi beliau mengaku tidak ada yang selesai, kecuali bisnisnya yang sampai tuntas. Nah, motivasi apa yang membangkitkan beliau begitu bersemangat menjalankan bisnis MLM-nya? Kita simak profil singkatnya berikut ini. Berawal dari seorang mekanik, Heru Kuncoro diperkenalkan Tiansi oleh sahabatnya. Dengan keyakinan dan pantang menyerah, Heru Kuncoro menjadi salah satu pemenang dalam bisnis ini. Ya, pemirsa dan hadirin, mohon tepuk tangan untuk Bapak Heru Kuncoro. Apa kabar Pak Heru? Silakan duduk, luar biasa. Bagaimana bisnisnya Pak? Selalu lancar. Selalu lancar, pantas selalu bersemangat kalau menjalankan bisnis MLM. Ya. Tapi Pak, ini ya, saya mau bertanya, ini pertanyaan penting sekali. Di masyarakat itu beredar sekali banyak persepsi atau banyak pengetahuan mengenai MLM. Ya. Tapi apa sih sebetulnya bisnis multi level marketing ini? Jadi begini Mbak Feni, jadi MLM ini sering didengar oleh masyarakat, Ya. tapi banyak masyarakat yang belum mengerti sebetulnya MLM itu apa. Ya. MLM itu simpel sebetulnya. Saya yakin sekarang kalau saya tanya kepada Mbak Feni pernah nggak beli minyak goreng, pasta gigi, mie instan di pabriknya langsung? Di pabriknya langsung? Nggak pernah kan tentunya. Nggak pernah. Tentunya belinya pasti lewat toko atau warung. Iya, betul. Nah, kemudian kenapa kok belinya lewat toko dan warung? Karena jalur distribusi konvensional itu produk dari pabrik melalui distributor wilayah, distributor besar, distributor kota, grosir, toko, warung, baru nyampe ke tangan konsumen. Jalur distribusi yang panjang ini memakan banyak biaya. Ya. Belum lagi biaya iklan, sayembara, dan sebagainya. Sehingga konsumen hanya mendapatkan manfaat produk. Tidak ada nilai bisnis atau finansial yang didapat oleh si konsumen. Nah, akhirnya datanglah satu solusi yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang membuat terjadinya satu efisiensi bagi jalur distribusi yang panjang tadi dipangkas. Jadi perjalanan produk dari pabrik melewati jalur distribusi yang panjang tadi dipangkas, dan produk tadi langsung nyampe ke tangan konsumen. Bagi mereka si konsumen yang mau menjalankan bisnisnya sebagai seorang distributor, dia pun berhak menjadi seorang distributor yang besar akhirnya, sehingga dia pun dapatkan penghargaan seperti BMW gratis atau Mercy gratis. Jadi kelebihannya dengan menjalankan MLM ini, kita tidak saja mendapatkan sebuah produk yang sudah berkurang ini kos-kos distribusinya dan promosinya, tapi juga punya kesempatan untuk jadi distributor. Betul. Seperti itu. Iya. Sekarang kita lihat, kalau dengan distribusi konvensional, yang berhak menjadi seorang distributor besar pasti pemodal besar. Iya. Pemilik armada-armada kuat, Iya. lahan yang besar, jaringan besar. Orang yang punya koneksi, punya pengaruh, hanya mereka-mereka. Nggak mungkin dong kalau mahasiswa yang nggak punya modal, nggak punya pengetahuan,
nggak punya kenalan, pengen jadi distributor besar, gimana caranya? Kalau ada yang bilang bahwa kalau mau cari uang gampang, dapat uang besar, ikut aja MLM, itu betul nggak sih Pak Betul. sebetulnya? Hah? Betul. 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 Enggak, sungguh. Kenapa saya katakan betul? Karena saya pernah jadi karyawan 5 tahun. Dari tahun 90 saya menjadi pengusaha sampai hari ini. Ya. Jadi kalau orang pernah merasakan kerja sebagai karyawan, apalagi sebagai pengusaha, begitu dia menjalankan sebagai seorang pebisnis di MLM, dia akan tahu betapa bisnis ini sangat mudah. Kenapa? Terus terang saya katakan, saya belum keluar keringat dari bisnis ini udah dapat BMW gratis. Gimana nggak mudah? Saya pernah jadi karyawan 5 tahun, jangankan beli mobil, beli motor aja nggak bisa kok. Iya. Sekarang dapat gratis lagi. Gratis BPKB langsung di rumah, bahkan bersama seluruh keluarga saya. Saya dalam 5 tahun ini sudah dapat BMW gratis 1, Mercedes Benz-nya 3. Hah? Kapal pesiar 2, pesawat terbang 1 dari perusahaan Tianxi. Serius Pak? Serius. Pantas kuliahnya nggak ada yang selesai nih Pak. Karena bisnis ini memang ternyata memberikan benefit yang luar biasa ya Pak Heru ya? Sangat luar biasa. Kalau bicara bisnis, itu tentunya yang penting hasilnya. Betul. Bukan modalnya yang besar, hasilnya besar itu sih biasa. Tapi ada yang bilang bahwa produk-produk dari dengan yang dijual melalui jalur MLM ini sudah di markup harganya. Sehingga konsumen ini mendapatkan harganya sebetulnya sudah dinaikkan, sudah tinggi, sudah mahal. Betul nggak sih seperti itu? Sebetulnya itu hanya salah persepsi daripada masyarakat yang kurang mempelajari tentang MLM itu seperti apa. Sebetulnya itu hanya masalah pemindahan biaya-biaya dari pemangkasan jalur-jalur distribusi. Kalau dulunya di jalur konvensional, distribusi konvensional itu hadiah-hadiah, keuntungan-keuntungan itu yang menikmati adalah kelompok-kelompok pemodal besar tadi. Kalau di jalur MLM, karena jalur distribusi yang panjang tadi dipangkas, biaya-biaya yang seharusnya masuk ke pos-pos tertentu tadi, termasuk biaya iklan dan undian, itu dipindahkan ke distributor yang menjalankan bisnis dengan serius. Sehingga kenapa bonusnya ada yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan mendekati angka 1M dengan reward penghargaan yang luar biasa. Itu sebetulnya karena biaya-biaya tadi yang dipindahkan, Pak. Luar biasa dan sangat menarik juga buat saya. Baik pemirsa, berikut ini saya masih akan menghadirkan seorang tamu yang masih muda sekali usianya, tapi saya yakin pencapaiannya juga tidak kalah luar biasa seperti yang dicapai oleh Bapak Heru Kunchoro. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Ada Apa Dengan Stasiun televisi, selling juga sebetulnya. Acara-acara terbaik supaya ratingnya tinggi, banyak yang pasang iklan. Terus seorang presenter, Mbak Feni, jual diri. selling juga. Ya pemirsa, ada banyak sekali pandangan dan pendapat masyarakat umum tentang MLM. Salah satunya yang mengatakan bahwa biasanya yang menekuni bisnis MLM ini adalah orang-orang yang biasanya sudah berusia di atas 30 atau bahkan sudah pensiun dari pekerjaannya. Tapi ternyata tidak. Kita akan bertemu dengan seorang yang masih muda sekali, bahkan memulai bisnis MLM-nya ini sejak masih duduk di kuliah, menjadi mahasiswa, dan sekarang sudah mencapai sukses yang luar biasa. Siapakah dia? Mari kita saksikan profilnya berikut ini. Bergabung di bisnis Tianxi tahun 2002. Kini, Rizky Kanata memperoleh kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Menurut Pak Rizky, mengapa ada begitu pandangan yang begitu salah tentang MLM selama ini? Ada 2 poin kalau menurut saya. Pertama, paradigma masyarakat umum udah salah. Jadi mereka banyak pukul rata. Semua bisnis yang modelnya merekrut orang, ada penghasilan dari situ, yang ada bulet-buletnya itu dianggap MLM semua.
Iya. Padahal sekarang banyak sekali bisnis money game, permainan uang yang mungkin produknya nggak jelas, atau kalau ada produk pun cuma kedok aja, dianggap MLM. Iya. Dan itu biasanya yang membuat orang punya pengalaman buruk, Iya. uangnya hilang dan sebagainya. Yang kedua, untuk MLM-nya sendiri, MLM yang resmi itu masuk di daftar dari APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Nah, bahkan MLM yang masuk APLI pun masih ada yang menjalankan dengan cara yang memang kurang tepat. Misalnya. Tergantung cara menjalankan. Misalnya. Contoh bisnis Tiansi dalam hal ini, ada yang menjalankan dengan cara yang benar, dengan sistem unicorn misalkan. Ada juga yang ngajak orang mungkin dengan paksaan dan sebagainya. Akhirnya itu yang membuat namanya jadi buruk. Jadi itu menimbulkan pengalaman buruk di benak masyarakat secara umum ya. Betul. Tapi ada juga pandangan bahwa bisnis MLM itu artinya door to door, jualannya dari pintu ke pintu. Apakah seperti itu juga sebetulnya? Ya, kalau bicara jualan, Ya. sebetulnya semua orang juga selling. Seorang dokter selling, Ya. berikan servis yang terbaik supaya pasiennya juga banyak. Kemudian stasiun televisi selling juga sebetulnya, acara-acara terbaik supaya ratingnya tinggi, banyak yang pasang iklan. Terus seorang presenter, Mbak Feni, Jual diri. selling juga. Nah, semuanya selling. Semua Termasuk selling, di betul. bisnis kita ini, kita juga selling. Yang kita jual konsep bisnis, bangun aset, dan juga produknya. Nah, cuma bukan door to door tentunya. Oh bukan. Sebetulnya basicnya relationship marketing. Jadi kita perkenalkan ke teman kita, saudara kita, mengenai konsep bisnis dan produknya tadi. Kayak misalkan, atau cerita makanan misalkan. Sate di Jalan Pemuda itu enak banget loh, lu harus nyobain. Kira-kira seperti itu. Cuma biasanya kalau kita cerita kayak gitu nggak ada duitnya. Nah, Iya. tapi diusahain nih ceritanya seperti itu ke rekan-rekan kita, tapi ada duitnya. Nah ini lagi satu lagi nih, kadang-kadang ya kalau orang yang menekuni bisnis MLM kemudian bercerita, ini loh pencapaian saya, bonusnya ini, ya gratis, bukan bayar DP saja terus suruh kredit, tapi betul-betul gratis dan bisa begini. Itu kadang-kadang orang justru tidak percaya, menganggap ini yang benar, bombastis banget sih. Bagaimana menurut Pak Rizky? Kalau dalam hal bisnis Tiansi, saya nggak tahu yang lain, tapi di bisnis kita itu betul-betul terjadi. Bahkan kenyataannya banyak rekan-rekan yang belum sampai di peringkat yang seharusnya dapat reward itu sudah dikasih. Kok bisa? Sebagai contoh, memang ya omsetnya besar, rewardnya lebih banyak. Asetnya besar ya? Contoh reward Mercy BMW seharusnya dapat di peringkat Silver Lion, ternyata di peringkat bintang 8, 2 peringkat di bawahnya, bahkan sudah banyak yang udah dapat. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk bisnis MLM dan Tiansi. Ya, masih ada lagi, kita masih akan menggali cerita. Kalau masih Anda tidak percaya, yang benar masa sih? Banyak sekali kisah sukses yang akan kita gali hari ini. Dan salah satunya juga dari seorang perempuan muda yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Heru. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ada Apa Dengan Kalau saya ngasih keluarga saya, ngasih teman saya peluang bisnis ini, di sikap saya memberi dia peluang gitu. Kalau sampai dia yang nolak, dia yang kurang hoki. Gitu. Jadi ya kembali lagi kita di Ada Apa Dengan MLM. Jadi suatu pertanyaan besar, ada apa dengan MLM sehingga bisa membuat orang begitu, katanya Pak Heru, mudah sekali menjadi sukses ya. Dalam 2 tahun sudah bisa punya 2 BMW. Ya, seperti yang akan dialami oleh tamu kita berikut ini. Tapi sebelum memperkenalkan tamu yang selanjutnya, saya akan bertanya, tantangannya apa sih? Tantangan terbesar yang sebetulnya itu harus langsung ditaklukkan dalam menjalani bisnis MLM ini, Pak Heru?
Tantangannya satu aja sebetulnya. Apa? Kalau di luaran saya jadi pengusaha, risikonya bangkrut, uang hilang. Ya. Di bisnis ini nggak ada. Tantangannya cuma satu aja, ditolak. Dan paradigma orang. Orang menjelaskan bisnis ini, memberikan peluang bisnis ini kepada orang lain. Ada yang paradigmanya gini. Aku kalau presentasi ke orang ini, temenku ini, aku kayaknya minta-minta. Karena kesannya dia tuh minta-minta, jelas malu kalau ditolak. Kalau saya ngasih keluarga saya, ngasih teman saya peluang bisnis ini, di sikap saya memberi dia peluang gitu. Kalau sampai dia yang nolak, dia yang kurang hoki. Gitu. Jadi semuanya ada di mindset sini ya, Mindset. ada di visi kita, visi yang kita tawarkan untuk orang lain. Baik, nah seperti apa kisah perempuan yang satu ini yang menjalani bisnis MLM juga dari sejak bangku kuliah? Kita akan saksikan bersama profilnya berikut ini. Sebagai mahasiswi dengan keuangan pas-pasan, Livia berjuang untuk hidup mandiri, mulai dari berjualan baju hingga menjadi SPG di pameran. Livia tidak ingin membebani ibunya yang jadi single parent sejak ayahnya meninggal dunia. Hidup Livia berubah drastis saat mengenal peluang usaha Tianzi. Dengan sistem unicorn, perjuangan Livia membuahkan hasil nyata. Kini ia menikmati pendapatan pasif dan kebebasan hidup. 15 bulan sejak bergabung, Livia meraih penghargaan mobil mewah, disusul reward kapal pesiar, pesawat terbang, serta penghargaan tertinggi berupa villa mewah. Ya inilah tamu kita berikutnya, Ibu Livia Helen. Masih muda sekali. Halo. Silakan duduk. Masih muda sekali, sudah pencapaiannya luar biasa ya. Luar biasa. Dalam Guru tempo saya. gurunya malah. Betul. Gurunya lebih muda. Lebih mudah, ini anehnya bisnis. Aneh sekali ya. Kehidupan dunia ya. Tidak berdasarkan usia dan tidak berdasarkan berapa modalnya. Betul sekali. Nah, ini mungkin yang juga jadi pertanyaan buat banyak pemirsa ya. Kalau ngomong MLM, kenapa sih yang ditonjolkan selalu yang sukses-sukses gitu ya? Nggak pernah yang gagal-gagal ditonjolkan. Ini coba kita tanya ke Mbak Livia, gimana? Kalau saya lihat sebenarnya gini, semua pendapat yang timbul di masyarakat, yang akhirnya kebanyakan yang muncul negatif-negatifnya ya tentang MLM. Kalau saya lihat semua masalahnya hanya di paradigma saja. Contoh sederhana deh, kalau saya tanya sama Mbak Feni, kira-kira Mbak Feni mau jadi yang suksesnya apa mau jadi yang gagalnya? Iya pasti mau jadi yang sukses Dalam dong bidang ya. apapun loh ya. Iya, dalam bidang apapun, Pasti betul. mau jadi yang sukses Betul. ya kan. Nah, sederhana. Nah, kalau kita mau menjadikan seseorang untuk ke arah yang suksesnya, pasti kita akan tonjolkan kesuksesan itu supaya orang punya harapan, supaya orang bisa melihat, oh, di sana toh jalan suksesnya. Oh, ke sana toh saya menuju. Nah, itu dia yang kita tonjolkan. Contoh sederhana saya bisa kasih seperti ini. Kalau orang tua menganjurkan anaknya untuk kuliah, apakah yang dicontohkan adalah mereka yang kuliah dan akhirnya menjadi pengangguran, ataukah mereka yang kuliah dan akhirnya sukses? Oke, Bu Livia mungkin bisa cerita sedikit latar belakangnya seperti apa sih sehingga akhirnya bisa terjun ke bisnis MLM ini? Iya, sebenarnya latar belakang saya ini, saya single parent sejak umur saya 14 tahun ya. Saya duduk masih di bangku SMP saat itu dan saya putri ketiga, ya. Jadi saya anak ketiga dari orang tua saya. Saya bungsu, kakak saya ini dua-duanya laki-laki dan mereka akhirnya kami semua bertiga ketika kami kehilangan figur seorang ayah, kami semua bertiga itu hidup dari hasil MLM karena ibu saya pelaku MLM. Oh, jadi dari ibunya. Jadi sebenarnya dari saya melihat MLM itu baik dari sejak saya masih kecil sebenarnya. Karena Sudah merasakan hasilnya? Iya, karena ibu saya ini latar belakangnya hanya ibu rumah tangga biasa. Benar-benar ibu rumah tangga biasa yang taunya hanya pergi ke pasar, masak untuk anak-anak dan suami, kemudian antar jemput saya ke sekolah. Terus tapi dengan beliau mengikuti MLM, berubah sekali, bahkan sampai penghasilannya itu bisa dipakai untuk menghidupi kami semua. Dari situ saya melihat. Kemudian sejak usia berapa sebetulnya terjun ke bisnis MLM? Aduh Pak Doni, ini aja ya kalau kita mau menguak rahasia, kita pasti sudah tidak sabar ingin tahu. Nih Pak Doni ya, banyak orang mengatakan bahwa sekarang lagi demam wirausaha, bahkan banyak buku, training untuk menjadi seorang wirausahawan. Kemudian juga Bapak Presiden juga mengatakan dihimbau agar kita selalu menumbuhkan semangat kewirausahaan. Menurut Pak Doni sendiri, bagaimana ini? Menurut saya sangat penting sekali dan saya sangat mendukung sekali Ya. Mental kewirausahaan itu sendiri dan saya pikir seluruh bangsa Indonesia harus memiliki mental itu gitu. Kenapa? Yang jelas
ketika kita mengalami krisis, lapangan pekerjaan juga semakin sempit. Ya. Otomatis juga makin banyak pengangguran. Terus saya melihat juga kondisi ekonomi sekarang kayaknya sulit deh kalau umpamanya kita cuma bisa mendapatkan dari penghasilan tetap gitu ya. Saya mengatakan seperti itu karena apa? Karena di industri network marketing MLM ini khususnya kita penghasilannya nggak fix gitu. Tiap bulan selalu nambah gitu. Oh ya. gitu, nggak fix itu tiap bulan selalu nambah, bukan Betul. bulan ini ada bulan itu enggak ya? Betul. Jadi saya pikir begitu juga perekonomian kita. Kita nggak tahu ke depannya bahan bakar kita apakah tetap dengan harga sekian atau semakin lama semakin naik. Makanya kita perlu untuk membentuk mental wirausaha ini supaya benar-benar kita bisa berkehidupan mapan ke depannya gitu. Dan Tiansi membentuk kita sebagai seorang wirausaha, United Core Vision membuat kita sebagai seorang wirausaha yang mandiri gitu. Dan itu sangat penting untuk bangsa Indonesia ya, menurut saya. Keluar dari krisis ini ya. Setuju. Jadi memang betul kata Bapak Presiden bahwa kita memang harus menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Harus. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah lagi. Betul sekali. Kita harus membangun diri kita sendiri untuk kita bisa berhasil dan menciptakan keberhasilan untuk banyak orang lagi. Kalau Pak Doni sendiri, apa yang membuat Pak Doni kemudian terjun full time dalam bisnis MLM ya, bukan separuh-separuh, full? Kata-kata full time menurut saya kok kurang tepat ya. Oh, kurang tepat. Harusnya gimana? Mungkin lebih tepat lagi full smart gitu ya. Full smart. Jadi karena saya dari orang ekonomi, akuntansi gitu, saya selalu hitung-hitungan. Dalam waktu saya dulu kuliah, saya selalu melihat perkembangan ekonomi dengan penghasilan rata-rata pendapatan orang Indonesia dalam income per kapita. Akhirnya saya melihat di situ tidak ada nilai yang sama gitu ya. Kita hidup dengan penghasilan sekarang, mungkin 5 tahun lagi dengan penghasilan seperti itu juga sudah nggak bisa cukup. Gitu. Makanya saya tidak terorientasi untuk bisa menyelesaikan kuliah. Akhirnya menurut saya menjalankan bisnis ini lebih mudah daripada saya menyelesaikan S1 gitu. Mbak Feniros juga perlu tahu. Jadi saya kuliah masuk 92, lulus itu 2001. Jadi kurang lebih lama dari saya. Berarti Mbak Feni lebih bisa sukses daripada saya. Oh, gitu. Amin. Ya, jadi saya benar-benar tidak melihat bahwa seorang sarjana untuk masa depan, apalagi saya seorang sarjana ekonomi, apakah saya bisa hidup mapan nantinya. Nah, saya melihat atau saya selalu mencari sesuatu jalan yang bisa merubah masa depan saya menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena ketika saya masuk di ekonomi akuntansi, itu selalu dihadapkan posisi selalu menghitung uang gitu. Cuma masalahnya bukan uang saya sendiri gitu. Uang orang lain. Uang orang lain gitu. Kemudian Pak Doni memilih untuk, kalau ini ada di depan ada bukunya, Cash Flow Quadrant. Nah, dari buku ini juga akhirnya saya juga mulai terbuka. Di sini Pak Robert Kiyosaki itu menggambarkan ada 4 kuadran dalam orang mencari penghasilan. Kuadran kanan, kuadran kiri itu kita bekerja untuk uang. Tapi kalau kuadran kanan, uang bekerja untuk kita. Dan Mas Doni memilih untuk? Kuadran kanan, uang bekerja untuk kita. Ketika kita bekerja untuk uang, kita terbatas waktu 24 jam sehari. Kita dituntut ke depannya, potensi penghasilan harus selalu nambah. Karena kondisi ekonomi yang serba tidak menentu. Perlu kiranya untuk saya berpikir ulang, dan saya harus memutuskan pada waktu itu, saya harus bergabung dengan usaha yang bisa mengantarkan saya bisa sukses. Dalam arti financial freedom dan bebas pikiran. Dan itulah kunci suksesnya ya. Sudah dicapai? Sudah Dengan mantap. Nih boleh cerita nih, dulu kuliahnya di Yogyakarta ya? Jadi sebagai perantauan. Padahal ada yang bilang loh, kalau menjalankan bisnis MLM itu katanya harus udah punya banyak teman. Seperti itu nggak sih Pak Iwan? Nah, jadi seperti ini Mbak Feni. Jadi banyak orang melihatnya nanti orang yang sudah sukses. Dia lihat orang yang sudah punya banyak jaringan. Jadi mereka berpikir bahwa orang-orang yang sukses di network marketing itu orang yang sudah punya banyak teman. Mereka tidak melihat sebelumnya, waktu di awal. Nah, ini saya pribadi ngalamin gitu. Gimana? Waktu saya di awal itu bahkan saya mau mulai bisnis saya itu hanya 2-3 orang teman saya. Itu yang tertarik bergabung. Justru saya ketemu teman banyak, bahkan saya bisa punya keluarga besar, itu dari bisnis network marketing. Jadi sebetulnya tidak perlu harus sudah apa istilahnya ya, gaul abis gitu untuk bisa gabung bersama bisnis MLM. Dari 2-3 teman yang awalnya join saja sekarang sudah menjadi berkembang ya networkingnya. Nah kemudian ada juga yang mengatakan bahwa gini nih, kalau ikut di bisnis MLM tuh katanya persahabatan bisa kacau balau. Soalnya gini, wah ntar di prospek nih gitu, dikit-dikit ngomonginnya MLM nih gitu. Betul nggak sih seperti itu? Ya, kebanyakan
masyarakat itu paradigmanya berbeda. Ya. Jadi ya saya tidak salahkan mereka yang memiliki konsep seperti itu. Nah, enaknya kita di Unicore sebagai support systemnya, kita diajarkan untuk bagaimana menjalankan bisnis ini dengan secara profesional. Saya kira banyak kasus seperti itu mungkin cara dia menjalankan itu tidak tidak profesional, sehingga justru misalnya dia menawarkan pada saat waktu yang tidak tepat atau memaksakan kehendaknya. Jadi dia melihat dari sudut pandang dia pribadi, itu yang membuat banyak orang akhirnya tidak simpati gitu, Mbak. Lalu apa yang istilahnya diberikan oleh Unicore sehingga akhirnya pendekatan yang dilakukan ketika menekuni bisnis ini tuh tidak membuat orang kemudian jadi antipati terhadap kita? Apa sih yang penting sebenarnya harus kita perhatikan? Nah, ini dia. Nah, menariknya kita menjalankan Piansi dengan support system Unicore. Sejak awal kita sudah dibekali dengan berbagai macam alat bantu seperti kaset, pertemuan, bahkan buku. Nah, di sana semua lengkap ya, sehingga dari awal kita harus sudah tahu tracknya, langkah pertama seperti apa, langkah kedua seperti apa. Nah, kalau kita ngikutin itu, saya kira mungkin kita akan berhasil seperti orang-orang di Unicore lainnya. Termasuk Pak Iwan ya, dan Pak Penan tentunya. Baik, Pak Iwan mungkin bisa sedikit cerita nih, awal mulanya ketika dulu bergabung bersama Piansi ya, masih jadi mahasiswa ya? Betul masih kemana-mana naik sepeda ontel? Oh enggak. Mungkin ada, apa sih kendalanya waktu itu ketika pertama terjun ke bisnis MLM ini? Kendalanya apa yang dirasakan? Nah, mungkin karena background saya orang yang kekurangan lah ya. Jadi, nah bisnis ini profitnya besar sekali. Ya. Nah, ketika saya menawarkan bisnis ini dan menceritakan profitnya kita dapat BMW, penghasilan puluhan bahkan sampai ratusan juta, ya banyak orang ngeliatin sayanya. Kamu udah dapat apa? Seperti itu. Mereka liatin kondisi, mau kamu naik sepeda aja nawarin seperti itu. Nah, tapi untung sekali kita punya alat bantu. Jadi ketika saya menawarkan, saya bilang, ya ini informasinya. Saya menawarkan informasi, bukan saya yang saya jual gitu kan. Saya menawarkan informasi dan kami punya bukti. Kami punya pertemuan, kami punya kaset, majalah, sehingga apa yang saya sampaikan orang hanya bisa lihat. Nah, kalau kita nggak punya alat bantu susah sekali, Pak. Jadi alat bantu ini yang sangat poin pentingnya di sana. Poin penting ya. Itu adalah pertanyaan yang sering sekali dijumpai ya ketika orang mulai membangun bisnis MLM, dan ternyata Pak Iwan sudah punya jawabannya bahwa support system Unicore ini. Tentunya kita ingin tahu segera apa sih motivasi dari tamu-tamu kita pada hari ini yang membuat mereka menjalankan bisnis MLM sehingga bisa meraih kesuksesan. Langsung saja, Pak Ulung. Dan kemudian apa hasil yang sudah dicapai? Kalau saya, motivasi saya menjalankan bisnis ini, saya punya dendam positif terhadap kemiskinan, Mbak Feni. Dulunya saya anak kos, saya dari Tasikmalaya, saya kuliah ke Bandung, saya dikasih orang tua duit jajan 300.000 rupiah satu bulan. Dan saya pernah satu ketika, saya bersama pacar saya waktu itu, jajan bakso Malang 10.000 rupiah sampai saya nggak bisa bayar gitu, Mbak Feni. Intinya seperti itu. Lalu saya pulang ke kos-kosan saya nangis, dan dari sana saya bersumpah bahwa saya nggak akan jadi orang miskin lagi, Mbak Feni. Jadi siapa yang bayar baksonya akhirnya? Akhirnya nggak jadi, Mbak Feni. Akhirnya nggak jadi, berantem jadinya. Oh, pantas nangis ya. Terus kemudian terjun ke bisnis. Nah, dulu ya terus saya ditawari bisnis ini, saya kerja dulu, pernah di insurance, pernah jual nasi di bajakan juga pernah. Jangan ditiru ya. Ya, untung sudah bertobat. Ya, akhirnya saya ditawari sebuah bisnis ini, dan ya itu yang memotivasi saya. Dendam positif terhadap kemiskinan tadi. Kalau Bu Nurbaiti, apa yang memotivasi Ibu sehingga menjalankan bisnis ini? Sebenarnya saya, Mbak Penny, dari keluarga petani kecil. Jadi saya melihat dari kecil orang tua saya kerja keras banting tulang, dan pada saat itulah saya berpikir keras bagaimana caranya untuk merubah ekonomi keluarga. Saya biasa makan ubi, saya anak pertama, saya mempunyai saudara 10 bersaudara, dan luar biasanya saya salut sekali dengan orang tua saya. Beliau pekerja keras dan semuanya dikuliahkan di perguruan tinggi terbaik, dan kami semua sarjana, dan dari situlah saya harus memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Kemudian saya kuliah, setiap hari saya berpikir
jangan terjadi sesuatu terhadap orang tua saya, karena kalau terjadi sesuatu saya pasti tidak bisa melanjutkan kuliah saya. Kemudian setelah selesai kuliah, saya coba jadi guru, saya coba jadi dosen, tapi saya tidak menemukan apa yang saya cari. Kemudian di waktu saya jadi dosen, saya mulai ditawarkan dengan bisnis MLM, kemudian saya coba jalankan, tapi saya juga tidak menemukan apa yang saya cari. Kemudian pada tahun 2003, saya diperkenalkan oleh adik saya dengan bisnis MLM dari Cina, yaitu Tianxi. Saya coba jalankan dalam waktu 3 tahun. Saya mendapatkan perubahan yang luar biasa. Saya dapat reward dari Tianxi. Saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil untuk orang tua saya. Saya juga sekarang punya 2 mobil. Saya sudah bisa sedikit-sedikit memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Apa yang memotivasi? Saya orang yang sangat menyukai kebebasan. Dari saya kecil, buat saya hidup itu nggak enak kalau diatur sama orang lain. Dan definisi kemerdekaan itu adalah bisa melakukan sesuatu tanpa paksaan dari pihak lain. Nah, saya dari dulu mencari ada satu bisnis yang membuat saya punya uang dan punya waktu buat nikmatinnya. Makanya waktu kuliah saya ditawarin di sini, saya langsung tertarik. Nah, di sini saya lihat modalnya kecil, nggak lihat latar belakang, nggak butuh ijazah, dan kita bisa mulai dengan latar belakang apapun. Nah, dari bisnis ini ya banyak sekali yang saya dapat. Di sini saya bisa punya 2 apartemen di Jakarta sama di Bandung. Itu hasil dari bisnis ini. 1 mobil Ford Everest dan sebongkah Mercy gratis dari Tianxi. Sebongkah dan kebebasan ya. Oke, ini Mas Ruli luar biasa, berarti sudah didapatkan yang diharapkan ya. Pasti gini Mbak Feni, satu hal lagi. Pernah kebayang nggak kita bisa melakukan hobi? Gak peduli berapa lama habis waktunya dan gak peduli berapa banyak habis uangnya. Nah, itu yang saya cari bener-bener. Bapak ini kan punya hobi. Hobinya apa Mas Ruli? Saya naik gunung, arung jeram segala macam, dan itu saya kejar. Suatu saat saya bisa naik gunung, gak peduli berapa bulan habisnya, duitnya habis berapa banyak, karena itu hobi saya dan itu dream saya masih dalam. Dan uangnya terus berputar. Ya, bekerja untuk Mas Ruli. Oke, Mr. James, saatnya untuk memberi kesimpulan dari saya sampai speechless. Speechless ya. Dari topik kita, people skills. Jadi apa sebetulnya people skills? Ya, kalau kita bicara people skills, kesan umumnya adalah harus pintar berbicara. Ya, itu hanya satu bagian dari people skills. Namun people skills kita semua pernah alami dan ketemu dengan orang yang saking pintar bicara, saking bawelnya sampai menyebalkan. Ya, jadi people skills bukan hanya pintar bicara, tapi know when to speak and when to listen. Ya, people skills bukan hanya memusat kepada diri sendiri dan apa yang kita mau sampaikan, tapi people skills juga memusat kepada orang lain sehingga orang lain ini dijadi sorotan. People skills is not you must be interested in me. People skills is I am interested in you, and because I'm interested in you, Anda rasa nyaman, dan akibat dari kenyamanan itu Anda akan ngomong sama kamu asik ya. Padahal saya nggak ngomong tentang Anda, kepada Anda yang banyak ngomong ya. So people skills adalah apa yang kita lakukan sehingga lawan bicara kita rasa asik ngomong sama kita. Dan kadang-kadang itu tidak memerlukan kita bicara, hanya trigger dan banyak mendengarkan saja. Banyak mendengarkan, ya itulah people skills. Nah, bagaimana pemirsa, apakah Anda sudah mendapatkan banyak sekali masukan? Saya yakin iya, bahwa ternyata menjalankan sebuah bisnis sama artinya dengan kita menjalani sebuah proses. Dan luar biasanya adalah dengan menjalankan bisnis MLM di Tianxi yang didukung oleh support system yaitu Unicore, Anda bisa melakukan sebuah proses berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Orang yang lebih menyenangkan untuk diajak berbincang-bincang, untuk berbicara. Orang yang bisa mengajak Anda untuk melihat apa dreams Anda. Dan orang yang bisa menunjukkan Anda bisa mencapai impian Anda. Dan sekaligus juga menunjukkan bagaimana caranya. Dan ini semua sudah ditunjukkan oleh tamu-tamu kita hari ini dengan beragam motivasi dan tentunya dengan hasil yang mereka capai. Tepuk tangan sekali lagi untuk tamu-tamu kita pada hari ini. Juga Mr. James. Terima kasih, Tolong terima kasih, Jumlah Baik terima kasih, Pak Ruli terima kasih, Mbak Mira terima kasih banyak. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa minggu depan kembali lagi dalam program Ada Apa dengan